di Next Podcast dengan saya nih Ica, PR dari Next Art. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial banget yang mereka ngetop di tahun 90-an. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu kali ya satu persatu dari yang paling ujung. Paling ujung ya. Hai, saya Genta. Dulu ngetopnya Genta Garbi. Kira begitu. Yang di tengah? Berikutnya. Dulu Genta Garbi ya, sekarang Genta apa? Masih Genta Garbi juga. Oke. Halo, saya Willy Skate, band saya Skate. Kita di album pertama dulu 93 akhir, 94 dan sampai sekarang. Wah, keren ya. Nah, ini buat sobat art yang mungkin belum tahu nih ya, gambaran tahun 90-an, terutama musiknya ya, musik tahun 90-an itu seperti apa. Nah, kita mau korek-korek nih mereka berdua nih. Tahun 90-an itu hype-nya tuh seperti apa sih? Korek gitu dong. Iya. Terus. Oke, aku mau tanya dulu dari Mas Genta Garbi. Nah, gimana tuh pandangan Mas Genta tahun 90-an, hype musiknya seperti apa? Tentang apa lebih kemana? Kan kita mau tahu nih gambaran kayak suasananya gitu ya. Entah dari musiknya, dari kalau performance di stage gitu ya. Kan udah beda era nih. Kalau sekarang kan udah musik itu udah lebih ke digital ya. Yes, oke. Kalau era-era 90-an tuh era topnya MTV. Kalau itu top banget MTV dan acara-acara live TV. Jadi ada hits TV ya. Lupa ya, pokoknya ada 10 besar the best hits ya. Itu sering diputar tiap minggu. Dan biasanya para artis yang 90-an mereka akhirnya ada playlistnya ya, diputer. Dan mereka tampil juga live di stasiun TV. Ada dulu MTV yang paling top ya. MTV Ampu ada MTV ini nggak? Mungkin ya. Sebelum itu, sebelum MTV ada hit-hitnya ada di setiap stasiun radio. Banyak itu ya. Punya ini sendiri ya. Yes. Jadi tahun 90-an yang jadi trendsetter, yang jadi media kita ya TV dan radio. Radio juga ada tangga-tangga lagu. Dulu yang top tuh ada TMI, Terminal Musik Indonesia, The Special, band-band dan lagu Indonesia ya. Siapa lagi ya? Bahana juga ya. Bahana ya sempat kita sering jadi hostnya situ ya. Jadi di kala tahun 90-an radio dan TV menjadi primadona, jadi partnernya musisi dan musik Indonesia. Kayak gitu. Kalau skate berarti duluan dong ya dari Garbi kan? Iya. Jadi ya skate duluan dari kalau di belantikannya ya. Dan Garbi salah satu mungkin kita satu manajemen yang punya kayaknya. Yang waktu itu gitu, yang manajer aku habis skate produce Garbi gitu. Jadi ya kalau aku sama Genta ya dari awal, dari dia proses masih latihan, dia rekaman, dia show. Aku kalau memang nggak ada jadwal, aku main sama Genta. Daripada main anak-anak sama skate ya, aku lebih banyak main sama dia. Oh gitu. Nah jadi dari di situ ya. Besti. Sampai sekarang berarti udah berapa lama berteman dong? Lumayan ya. 30 tahun lebih kali. 90-an ya, di tahun 90-an. Udah 90. Iya, 90-an lah. Kalau dulu tuh proses industri musik itu terutama masuk dunia rekaman tuh seperti apa sih? Karena kan dulu kan susah banget ya untuk bisa masuk gitu loh. Prosesnya memang nggak seperti kayak sekarang kan ya. Kalau sekarang kan sangat dimudahkan dengan digitalisasi ini kan. Kita punya laptop aja bisa punya bisa perangkat bisa kerja sendiri gitu mas, kita bisa bikin record. Kalau dulu kan nggak, memang harus ke studio rekaman gitu. Studio rekaman juga nggak banyak, ada dulu yang besar 5 ya kalau nggak salah di Jakarta. Dan itu antri
gitu. Iya, antri Dan bayarnya juga mehong kan. Gitu loh. Mehong mak, ya kan. Di Senayan. Iya. Ya kan? Kita di sana ada penonton Iya, sebenarnya. Ada 40.000 orang di depan gitu. Jadi memang dulu itu mungkin kalau diceritain sejarahnya zaman 90-an itu ya kita prosesnya memang lebih effortnya lebih ini daripada anak sekarang ya. Itu anak-anak sekarang lebih dimudahkan. Kalau kita memang dari skill juga memang harus, kalau ngomongin itu dari skillnya juga kita diperhitungin dari banyak banget gitu. Nanti mau masuk ke lab kan harus ada label juga. Kalau sekarang kan enggak. Label Gitu. bisa sendiri sekarang. Iya, kita bisa bikin sendiri, bisa bikin agregator sendiri, bisa. Terus banyak medianya, ada YouTube, ada Instagram, dulu kan enggak, ya label gitu. Makanya zaman dulu mungkin kita agak dieksklusifin karena itu cost-nya gede. Yang dia keluarin untuk promo tuh gede, nggak 10-20 juta, ratusan juta. Makanya dibikin eksklusif seolah-olah ini supaya dia BIP, itu aja sih sebenarnya. Lain-lainnya ya gitulah. Gitu. Prosesnya memang jauh lebih berat ya dari sekarang gitu loh. Sekarang anak-anak dimudahkan dengan media yang ada dan sebenarnya kesempatan itu jauh lebih terbuka sekarang ya. Tapi juga memang fight-nya juga harus lebihin karena begitu terbuka kan kita juga harus punya style dan kemampuan yang beda ini gitu. Karena jadi menjamur ya. Nah itu menjamur juga berarti bukan kita harus jadi gitu gampang enggak. Gitu loh. Jadi harus memang punya sesuatu baru dilihat orang kan. Kira-kira gitu. Nah, dulu ceritanya bisa sampai terpilih nih dari Garbi sama Skate ini gimana ceritanya gitu? Bisa sampai dilirik gitu kan? Akhirnya bisa tembus. Kalau Skate sendiri kita habis rekaman gitu. Kita memang ngajuin kalau zaman dulu gitu. Kita bikin apa? Demo ya. Demo tape ya. Demo tape, demo master atau kita udah demo master. Kalau dulu banyak orang yang masih demo tape, masih genjreng dipakai tape ya gitu. Kita kasih atau diambil. Kadang-kadang banyak produser kalau ngeliat anak-anak bandnya yang rada nggak bisa jual gitu, gue beli lagunya aja nih. Itu apa sih kayak gitu. Nah kita udah demo tape dulu, demo master. Kita masukin ke musika dulu, masuk musika. Ya alhamdulillah ya kayaknya prosesnya nggak lama, cuma seminggu mereka tertarik. Cuma mau ngeliat aku dulu waktu itu gitu. Oh gue pengen ngeliat vokalisnya deh. Kata bosnya ya, kata Bu Acin waktu. Oke. Anak ngumpulin aku datang kita ke kantor bareng-bareng ke kantor musika. Ya alhamdulillah begitu melihat aku, nggak tahu mungkin ya hoki nggak apa ada pesonanya kali ini bawa ini kan Mbak Sostro. Udah langsung begitu ngeliat oke kita sign. Ya udah sign, jadi sampai kita di musika itu dia sampai 2 album ya. 2 album kita kontrak gitu. Jadi ya kalau mau ngomong apa ya alhamdulillah, maksudnya prosesnya nggak ribet untuk skate-nya gitu, walaupun proses kesininya ada biasa, ada gejolak, ada apa itu biasa. Mudah ya. Ke label waktu itu Musika Studio kita lancar, nggak ada masalah, nggak harus nunggu lama-lama. Garbi juga sama gitu, lancar semua. Kalau Garbi mungkin dulu lebih kita perjuangannya lebih ke dari bawah banget ya. Iya tadi yang dibilang Mas Yudi, kita masih pakai tape, kaset. Jadi emang dulu kita sebagai band yang apa ya, waktu datang ke musika orang bilang, kamu tahu nih yang waiting list yang nunggu nih, kita doain semua nih, banyak. Kita yang pakai kaset aja ya, dengan polosnya, cuma tolong dengerin aja mas, pakai kaset dulu gitu loh. Baru cuma 4 track tuh, 3 track ini nah yang bedakan zaman dulu dan sekarang, kan sekarang digital, dulu tuh analog. Kita kan pakai kaset dipimpong, jadi satu ini track, pimpong lagi cuma 3 track, jadi tiban-tiban tuh pitanya. Tapi ya itu memang kalau kembali sih, kalau saya lebih prefer kembali ke SDM-nya, siapa yang buat, siapa yang nyanyi. Kita pakai pita kaset aja, itu langsung yang produsernya pas dengerin langsung nyimak deh, masih adanya lagunya, dan langsung gitu ACC tanpa cuman sekali kita kasih ACC. Ya puji Tuhan alhamdulillah ya, emang timingnya pas banget. Akhirnya langsung kita workshop sekitar 3 minggu,
Langsung. 2 bulan kemudian rekaman. Cuman 2 bulan 3 bulan rekaman. Jadi cepat sekali prosesnya. 94 buat demo itu tadi, 95 rekaman, 95 pertengahan rilis. Yang aku ingat tuh Garbi itu rilis setelah Gigi. Jadi Gigi bulan apa, kita 3 bulan setelah Gigi. 95 bareng sama Gigi kita. Gigi, Garbi, dan studionya kami juga Gigi ya, take-nya di Musika juga. Kita ingat banget pas mereka rekaman. Wih gila, mereka kan emang bawa ampli-nya ada almarhum siapa? Baron ya? Baron, gila itu ampli gitarnya keren-keren banget ya, si Ronald bawa drumnya. Kalau kita cuma bawa ampli dikit kecil ya. Dan itu minjem sama gitarisnya Scat, almarhum Mike si Wawan. Tapi itu kita nating terus aja. Go ahead aja. Ya bersyukur Garbi kali itu diterima di masyarakat tahun 95 dengan cinta pertamanya. Terus manggung-manggungnya gimana tuh? Maksudnya bisa akhirnya jadi punya fans, ya kan? Otomatis kan punya fans, ada komunitasnya pasti kan dari fans itu. Itu gimana tuh? Bisa sampai dari yang tadinya nggak punya fans mungkin ya, sampai akhirnya bisa punya fans, manggung. Itu bagian dari label kan, Cah. Maksudnya promosinya dari label, memang kekuatannya itu dari label gitu. Jadi kalau dulu kita di musika ya memang mereka punya kalau nggak salah 500 draft musika kalau nggak salah. Jadi begitu kita launching pertama dia 500 radio seluruh Indonesia yang the bestnya itu memang linknya mereka. Gitu. Ini nyebutin ini nggak produk apa ya? Kan cerita tentang masalah apa-apa. Gitu. Flashback. Nggak apa-apa ya, kita nanya kan, boleh kan gitu ya. Jadi kita the brand itu memang the best lah untuk promosi waktu itu the best, memang dia punya itu. Jadi setelah dilempar itu kan boom kemana-mana semuanya. Jadi kita sebelum umpamanya mau show pun ke daerah, kita dibikin demam dulu di sana, radionya yang daftar kontak biasa lah sama promosi-promosi yang mungkin nggak tahu sekarang masih dilakukan seperti itu, model promo seperti itu atau yang radio punya nggak tahu saya gaya ini masih seperti itu lagi, aku nggak tahu gitu. Jadi kayaknya sih lebih dimudahkan atau memang banyak ada yang hilang mungkin ya. Halo, kamu tahu nggak? Ada kopi baru nih yang berasal dari Banyuwangi, namanya Darker Black Coffee. Nah, istimewanya Darker Black Coffee ini ya, kita sebutnya Darker Black Coffee Creativity Booster. Jadi lumayan nih buat ngeboost supaya kamu bisa jadi lebih kreatif ya. Buat para musisi ini pasti penting banget nih bikin melek. Nah, kelebihannya lagi dari kopi ini adalah dia terbuat dari dark roast house blend coffee ya. Lalu ada fresh milknya juga. Lalu ada palm sugar, ada ginseng dan herbs. Bebas mengawet, jadi aman nih. Nah, kalau kamu berminat dengan Darker Black Coffee ini ya, harganya berapa? Harganya 110.000 per set. Satu setnya isinya 3 botol ya. Nah, kalau kamu berminat, kamu bisa cari ya Darker Black Coffee ini, ada IG-nya di @darkerblack.coffee, di TikTok-nya juga ada. Nah, kamu tinggal DM aja tuh kalau minatkan, atau kamu buka cari tahu gimana caranya order si Darker Black Coffee ini. Oke? Jangan lupa guys, Darker Black, your creativity booster. Jadi kalau udah lagunya udah boom, ya kan lagunya hit dan pasti ya yang suka pasti banyak gitu, ya macam-macam gitu di daerah, bikin fans club lah, bikin apa itu sih. Jadi seru aja sih sebenarnya. Jadi memang tapi utamanya pasti dari promo itu gitu. Jadi kekuatan kita boom itu juga dari kekuatan dari promo label itu gitu. Karena kan kita nggak punya media kayak sekarang. Sekarang media banyak sekali. Nah, kita sekarang bisa pegang sendiri media, kita mau push di mana kita bisa gitu loh, gampang banget gitu, dan cost-nya nggak semahal kayak zaman dulu. Betul. Gitu loh. Kalau zaman dulu udah radio pasti dia udah punya links ini gitu lah, koran dia punya link TV gitu. Jadi yang paling mahal TV, kita masuk TV sama radio dia paling gitu. Itu sih
Tapi serunya memang zaman dulu kita masih ada promotor gitu kan. Promotor ke radio, dan radio kan zaman dulu jadi satu, memang radio TV itu primadona lah gitu. Sekarang mungkin orang nggak lebih banyak gunainya, juga mungkin presentasinya nggak seperti zaman dulu sih. Kira-kira gitu sih. Jadi seru aja buat kita zaman dulu sih ya. Nah, udah kembali lagi nih. Sorry. Oke, kalau hubungan dengan fans gimana nih dari Garbi sama Skate gitu? Maksudnya ada nggak sih kesempatan untuk kayak lebih dekat dengan fans gitu ya? Kan kalau tadi kan dari ceritanya kan di manage semua sama label gitu ya. Tapi dari bandnya sendiri ada nggak sih gitu ya? Kok kayak relationship-nya yang lebih dekat? Mungkin nggak kayak sekarang ya, Cak. Kalau sekarang kan lebih kayak lebih ke ke komunitas. Kita ngeblend semua ini gitu loh. Kita dulu memang sengaja dibikin eksklusif karena itu, yang cost-nya yang mahal itu gitu. Jadi untuk ketemu fans itu, yang ketemu langsung itu jangan, kalau bisa gitu loh. Jadi memang sengaja dibikin eksklusif gitu loh. Jadi ya waktu mungkin, makanya kalau mau ketemu pun waktu kita perform atau jumpa fans ya gitu ya, dibikin konten aja bisa dibikin jual tiket apa seperti itu. Jadi memang sengaja di set kalau menurut aku sih. Dan kalau sekarang kita lebih ngeblend ya, di warung kopi dia duduk sama-sama lebih, tapi memang ya beda memang beda zaman kali ya. Jadi dulu tuh aku masih balesin surat-surat yang dulu ya. Kayaknya yang paling rajin aku gitu loh, rajin balesin sehari tuh nggak tahu dulu, sekarang kalau. Oh iya, sampai sekarang ya? Itu balesin gimana? Fans club tuh sekarang aku bisa pernah, dan aku nggak, akhirnya bikin kayak fotokopi ganti gitu. Sampai kadang-kadang fansnya yang jawab kalau apa, Mas kok jawabannya pertanyaannya apa? Jawabannya capek kan gitu. Sampai kadang-kadang kalau jumpa fans tanda tangan aja gitu udah yang nggak jelas aja. Terus gitu. Kayak gitu. Tapi ya sambil lah. Hampir sama ya. Mungkin kalau dulu Garbi spesialnya kita memang punya rekanan di radio, bukan memang itu teman-teman kita. Kalau teman-teman yang tahun 90-an mungkin tahu Radio Bahana. Itu Garbi hampir setiap minggu jadi hostnya. Jadi kita tampil di radio itu, kita slot acara sendiri ya? Iya, kita dapat slot acara dari radio tersebut. Berarti untung banget ya kalau bayangin itu. Buat promo ya. Setiap minggu kita dapat slot, mereka request lagu apa kita mainkan. Dan di setiap 2 bulan kalau nggak salah mereka buat acara jumpa fans. Jadi kita ketemu sama lagunya yang di request lagu-lagu aja kan? Garbi dan lagu luar, tapi lagu-lagu Indonesia. Tapi memang kebanyakan penggemar Garbi. Jadi setelah kita di radio itu, setelah kelar kita ketemu sama ada penggemar kita di radio tersebut. Makanya ada penggemar fans Radio Bahana, Garbi, dan mereka buat acara juga jumpa fans di luar, misalnya pernah di mana ya, di puncak atau apa gitu, kita nyanyi buat acara-acara mereka kumpul gathering gitu. Mungkin kalau dari Garbi sih sebenarnya era dulu sama yang sekarang hampir sama, cuman mungkin dulu lebih agak sedikit eksklusif, tapi tetap hampir sama juga sih. Kembali ke bandnya beda-beda ya. Kan kalau Mas Willy kan lebih ke label musika, kalau kita kan lebih ke label Metro, yang mungkin lebih fleksibel kali ya, beda-beda label sih. Tergantung kebijakan berarti. Kebijakan gitu. Tapi nah, terus kalau misalkan kita melihat perubahan nih dari zaman tahun 90-an dengan sekarang udah berubah 100% kan. Nah, dari pandangan kalian berdua gimana nih dengan perubahan total di dunia sekarang yang musik udah eranya digital? Era sekarang adalah era yang keterbukaan. Maksudnya siapa yang bisa memanfaatkan digital tersebut dengan baik akan bagus sekali. Jadi memang pada akhirnya kita juga yang masih menjadi pelaku musik, menjadi pelaku industri, kita harus belajar bagaimana perubahan dari era analog ke era digital gitu. Walaupun sekarang banyak juga band-band yang back to analog. Misalnya mereka buat kaset atau vinyl isi terbatas,
Nah, tapi mereka juga jual juga di digital juga music gitu. Jadi memang bikin kopinya lagi ya. ya itu juga akhirnya jadi pilihan kita mau pakai apa nih, dan semuanya sih bagus. Era digital kita harus ikutin itu juga. Tapi mungkin buat mereka yang kangen untuk nostalgia, mereka butuh aku mau dong beli kaset, beli vinyl. Itu juga banyak juga band-band yang mereka jual dan sold out cuma sehari 2 hari itu langsung habis. Jadi emang kembali lagi mereka udah punya fanbase kuat ya. Nah, dan itu juga buat penggemarnya beli kaset buat vinyl tuh mereka kebanggaan loh gitu. Di samping mereka juga punya digital musicnya juga. Mungkin karena dari segi kualitas audionya pun juga berbeda kan. Kalau masih yang istilahnya kayak analog vinyl dibandingkan dengan sekarang digital kan kualitas juga beda kan. Pasti beda secara kalau aku ngobrol sama teman-teman ya, pasti secara digital akan lebih bagus. Digital akan bagus. Nah, mungkin kan ada sebagian orang yang rindu akan sedikit, misalnya vinyl tuh ada suara kayak noise kan? Ada noise-nya ya. Atau kaset ya. Tapi buat sebagian orang itu nostalgia mereka yang kangen loh. Nah, aku juga seneng suara ada ininya loh. Yang terlalu clean itu kayaknya kurang. Apalagi contoh ya, ini kan vokalis semua nih, kayak vokal gitu. Udah misalkan udah take vokal terus diedit itu suaranya dibikin clean. Aku jujur nggak suka loh. Seneng ada suara. Kayaknya enak kalau ada suara khasnya dikit gitu ada. Betul. Ya kan gitu, apalagi kalau udah berhubungan dengan itu masalah idealis sih sebenarnya gitu, di slide-nya. Jadi kebutuhannya apa dulu kalau menurut aku gitu, kebutuhannya apa dulu kalau kayak sekarang digital ya memang harusnya semuanya clean gitu, sampai yang soundnya nggak perlu juga, yang harusnya perlu ada momennya. Kalau zaman dulu kan kita kadang-kadang rekaman aja perlu ambience yang lain gitu loh, karena buat ambience itu penting sebenarnya gitu. Jadi tapi sekarang kan mungkin nggak perlu, memang harus clean. Sampai vokal juga mungkin di melodyne sampai harus stuck sampai yang strike banget tune-nya gitu. Nggak juga sih kayaknya gitu. Jadi tapi memang kebutuhannya itu ya kita nggak bisa bilang apa juga sebenarnya. Jadi kalau aku pribadi sih lebih ini aja, lebih mengalir aja gitu, lebih mengalir bisa ya kita ikutin ya dunia ini seperti segini ya, memang dunia sekarang ikutin juga. Gayanya seperti ini ya kita nggak harus mau nggak mau. Kalau kita nggak ini, kita nggak bersitu dengan tetap idealis kita mungkin kita pegang, tetap lain-lainnya kita juga ikut membaur, lebih cair lah gitu. Karena memang dunia ini perkembangan kan pasti memang tetap ada progres, ada perkembangan ya. Kita kaku-kaku amat, enggak, batunya di luar kayaknya ada berubah gitu. Iya, paling nggak jadi warnanya, dia ada lumutnya, ada gitu. Jadi ya lebih asik kayak gitu sih kayaknya. Oh iya, aku ingat nih. Kalau nggak salah dulu pernah ada yang jadi band pembuka ini ya, luar ya, konser. Oh iya, itu aku band aku Skep. Jadi tahun 94, 2 November, aku hafal banget. Pokoknya sejarah bener ya. 2 November 94, ya 2 November 94. Itu kita main di Kuala Lumpur dengan Mr. Big. Mr. Big. Itu band favoritku dulu lah. Just take my heart, there you go. Jadi untuk nggak tahu sampai sekarang mungkin masih dulu kalau ininya sejarahnya cuma Skep yang main di luar dengan band supergroup. Ya sepanggung ya, kita sepanggung ya, bukan festival ya, kita jadi sepanggung. Karena kan yang pembukanya itu band dari lokal dari Malaysia ya, Left Handed band itu legendnya Malaysia kayak main di sini God Bless gitu loh. Itu Left Handed, Skep, baru Mr. Big, satu panggung. Hebat sekali, wow. Mr. Big dulu, aduh. Dan keren banget waktu itu kita udah gunain panggung yang segede-gede itu. Yang pengalaman aku dapat itu panggung seperti itu dengan tata cahaya yang mutakhir dari Jepang waktu itu, soundnya yang wah gila, dan penonton yang luar biasa gitu. Zaman 94 nonton di tempat kita masih bawa perang tuh Mak. Masih bawa kan bayar, masih bawa samurai gitu loh, mau nontonnya mau berantem loh. Kayak mau tawuran. Di sana enggak, di sana udah rapi, berarti gate-nya belum dibuka, mereka udah ngantri bener-bener. Jadi itu yang waktu itu setelah pulang dari sana
aku Freshcon tetap aku ingin sebarin yang kebaikan-kebaikan dan yang baik gitu. Iya, itu Dan penting. bendera kita ada yang tetap gitu, bendera skate ada yang megang gitu, ternyata spend di sana juga karena kebetulan kita juga skate diedarin di sana gitu. Jadi seru banget. Gitu. Kalau dari Garbi ada pengalaman apa nih? Kalau Garbi ya kita ya kala itu merasa surprise juga kita bisa Dia tour. nama kalau beda Ya, kita tur bareng malah. kalau di bed ya. Kalau- Ya, kita tur bareng malah. Tur bareng 7 kota di Sulawesi, Bali. Jadi band tahun 90-an mungkin banyak yang tahu. Lu udah sama vokalisnya katanya? Sempat ada Enggak. Gue tuh memang agak-agak malu karena nggak ada bahasa Inggris. Yang deket tuh Ray sama Yeski. Iya. Dan kita sampai sekarang tetap teman sama vokalisnya si siapa? Karen Beth. Dan mereka pas main ke Jakarta kemarin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya. Lu nonton tadi? Si Ray sama aku datang. Oh. Kenapa mereka? Mereka masih kontak. Kan cuma satu yang tinggal vokalisnya aja. Yang lainnya udah pada pisah. Nah, jadi emang udah karena kan kita tur 7 kota ya, itu pesawat bareng, Hotel bareng ya. hotel bareng, makan bareng, jadi emang Jadwalnya bareng memang pasti kan. jadi emang deket dan kita merasa tersanjung ketika di Manado mereka hanya lagunya Garbi Oke. opening dia bilang I want to sing to my friend ini rasa gitu langsung terharu band segitu nyanyi lagunya Garbi gila appreciate banget artinya emang mereka udah kayak teman banget jadi emang itu pengalaman yang luar biasa kita bisa tur bareng sama Kali Beth yang kala itu kita masih baru setahun baru berapa lama kita rilis baru masih belum 97 96 ya baru setahun kita jadi ya kesempatan yang luar biasa dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang paling itu aja Bisa sih dilupakan Iya. sih. Gagal move on dia ya. Tapi apa itu kan pengalaman Betul. pengalaman yang berharga ya gitu. Iya. Memang sepatutnya sih gitu. Untuk melihat itu kan salah satu apa ya? Maksudnya bukan cuma penghargaan tapi termasuk dari apresiasi gitu Dan itu kan. jadi positif gitu yang Iya, bikin kita mau positif. tetap berkarya itu karena itu kita ngeliat wah gila nih. Kita dulu bisa seperti ini iya, gitu gitu ya. ya kan. dan jujur loh ketika kita ketemu sama si Kali Beth mereka main ke Jakarta lagi langsung flashback mereka bisa comeback lagi kenapa Iya. kita nggak bisa juga sama kok iya kan toh kita pernah setanggung juga dan aku merasa sama-sama juga jadi itu yang membuat jadi trigger oke. Makanya I'm ready to come back Wih. Sip, Yeah. sip. Oke, sebelum lanjut nih,